Halo anak-anakku semua, selamat datang di video pembahasan tugas matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tugas 1 pada bab himpunan. Oke, kita mulai saja dari soal yang pertama. Tentukan apakah kumpulan berikut ini termasuk himpunan atau bukan himpunan. Nah, kemarin di video pembelajaran Bapak sudah menjelaskan apa itu himpunan dan apa yang bukan. Kalau himpunan definisinya jelas, sedangkan yang bukan itu biasanya ada kata sifatnya. Soal yang pertama, kumpulan hewan lucu. Nah, di sini ada kata lucu. Lucu di sini artinya masih kata sifat. Jadi, ini adalah contoh atau yang termasuk bukan himpunan. Kemudian yang B, kumpulan laptop mahal. Nah, mahal ini belum jelas juga ya berapa harganya. Masih sifatnya mahal. Jadi, kesimpulannya ini juga termasuk bukan himpunan. Kemudian yang C, kumpulan bambu yang panjangnya lebih dari 3 meter. Ini ada keterangannya 3 meter. Artinya di sini kumpulan bambu yang panjangnya lebih dari 3 meter. Ini jelas sudah ada keterangannya. Jadi ini termasuk himpunan. Oke. Kemudian kumpulan siswa yang tinggi. Tinggi di sini juga termasuk kata sifat ya. Jadi ini bukan himpunan. Oke, itu untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, kemudian dengan mendaftar anggota-anggotanya ya. Yang pertama, A adalah himpunan teman sekelas yang berawalan huruf A. Oke, jadi syaratnya yang berawalan huruf A, himpunan teman sekelas. Berarti kalian harus cari anggotanya nanti, ya kalian lihat absensi. Siapa teman-teman kalian yang awalan hurufnya A? Oke, kita buat yang pertama yang dengan kata-kata. Jadi kalau dengan kata-kata bisa ditulis A sama dengan kurung kurawal. Kita tulis kembali himpunan teman sekelas yang berawalan huruf A. Itu dia yang dengan kata-kata. Kemudian yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Kita bisa tulis notasinya A sama dengan kurung kurawal ini X, demikian sehingga X sama dengan, karena tadi adalah yang berawalan huruf A, berarti X sama dengan berawalan huruf A. Kemudian koma dengan X, elemen anggota teman sekelas. Itu ya. Ini contoh yang pertama dengan pembentuk himpunan. Yang kedua kalian juga bisa tulis seperti ini. X, demikian sehingga X elemen teman sekelas yang berawalan huruf A. Itu dia notasi pembentuk himpunannya. Kemudian dengan mendaftar anggotanya. Nah, mendaftar anggotanya berarti kita tulis A sama dengan buka kurung kurawal, tulis nama-nama teman kalian. Misalnya Bapak, misalkan ini ya, Andi, Anto, Anissa, Ali, Aira, tutup kurung kurawal. Itu ya untuk yang A dengan kata-kata notasi pembentuk himpunan, kemudian dengan mendaftar anggotanya. Kemudian yang B. B itu adalah himpunan bilangan prima kurang dari sama dengan 11. Kita tulis dengan kata-kata, langsung kita tulis B sama dengan himpunan bilangan prima kurang dari sama dengan 11. Kemudian dengan notasi pembentuk himpunan bisa ditulis B sama dengan buka kurung kurawal X, terus garis tegak, demikian sehingga X
kurang dari sama dengan. Ingat, kalau kurang dari sama dengan, itu ada garisnya ya di bawah. Bukan tanda kurang dari saja, tapi ada garisnya di bawah. Itu artinya 11-nya juga termasuk. Kemudian syaratnya, X elemen bilangan prima. Atau X anggota bilangan prima. Itu dia notasi pembentuk himpunannya yang B. Kemudian dengan mendaftar anggotanya, berarti kita tulis B sama dengan kurung kurawal 2, 3, 5, 7, dan 11. 11-nya di sini ikut ya, karena kurang dari sama dengan. Berarti 11-nya ikut. Kita lanjut ke yang C. C adalah himpunan bilangan asli lebih dari 5 dan kurang dari sama dengan 10. Kita tulis dengan kata-kata C himpunan bilangan asli yang lebih dari 5 dan kurang dari sama dengan 10. Kemudian notasinya kita tulis C sama dengan buka kurung kurawal X garis tegak. Syaratnya tadi ya, X lebih dari 5. Benar ya, lebih dari 5. Bacanya lihat, ini X, baca ke kiri, berarti X lebih dari 5. Kemudian baca ke kanan X-nya, X kurang dari sama dengan 10. Kurang dari sama dengan 10, tandanya ada garisnya ya. Kemudian X elemen bilangan asli. Jadi X anggota bilangan asli. Itu yang C dengan notasi. Kemudian kita daftar anggotanya. C sama dengan tadi kan syaratnya X lebih dari 5. Berarti anggotanya mulai dari 6, 7, 8, 9, 10. 10-nya juga termasuk anggotanya karena kurang dari sama dengan 10. Itu dia jawaban yang C. Oke, kita lanjut ke yang D. Yang D adalah himpunan siswa di sekolah yang tinggi 3 meter. Kita tulis dengan kata-kata D sama dengan himpunan siswa di sekolah yang tinggi 3 meter. Kemudian dengan notasi kita tulis D sama dengan kurung kurawal X garis tegak sedemikian sehingga X sama dengan tinggi 3 meter. Koma X elemen siswa di sekolah atau X anggota siswa di sekolah dengan X tinggi 3 meter. Itu notasinya ya. Kemudian dengan mendaftar anggotanya. Mendaftar anggota, apakah ada teman kalian yang tinggi 3 meter? Tidak ada. Jadi ditulis ini adalah himpunan kosong atau bisa ditulis gini. Oke. Itu dia soal yang nomor 2. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Berilah tanda elemen atau bukan elemen pada soal berikut. Yang A. Oke, yang A. 21. Apakah ini anggota bilangan prima? Termasuk bukan? 21. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan dirinya sendiri atau itu sendiri. 21 itu bisa dibagi dengan 3. Artinya ini bukan elemen. Jadi kita tulis E coret. Elemen coret. Bukan elemen. Kemudian yang B. Jupiter. Jupiter ini apakah nama planet? Nama planet atau apakah termasuk himpunan nama planet? Jupiter, ya kita tahu Jupiter ini adalah nama planet. Jadi ini ditulis elemen atau anggota dari nama planet. Oke, itu soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4.
Tentukan 3 himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut. Yang A, 2357. 2357, kalau kita pikir, itu adalah bilangan prima. Berarti himpunan yang mungkin itu adalah semestanya himpunan bilangan prima. Semesta ingat himpunan yang lebih besar dari himpunan yang kecil yang diketahui. Diketahui kan 2357. Kita pikirkan himpunan yang lebih besar. Itu adalah himpunan bilangan prima yang anggotanya 2357. Kemudian yang mungkin lagi adalah himpunan bilangan asli. Asli kan dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jadi ini juga termasuk bilangan asli. Kemudian himpunan bilangan cacah. Ya, cacah juga mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa juga himpunan bilangan bulat. Itu dia untuk yang A. Kemudian yang B. Kerbau, sapi, kambing. Nah, ini semesta yang mungkin adalah himpunan binatang herbivora. Herbivora pemakan tumbuhan ya. Itu yang mungkin semestanya. Kemudian himpunan binatang berkaki 4. Itu juga mungkin semestanya. Anggotanya kerbau, sapi, kambing. Kemudian yang terakhir, himpunan binatang yang berkembang biak dengan melahirkan. Ya, kerbau, sapi, kambing tidak ada yang bertelur ya. Semua melahirkan. Oke, itu soal yang keempat. Selesai, kita lanjut soal yang kelima. Nah, diketahui S ini adalah apa? S ini adalah semesta. Jadi semesta pembicaraan. S, himpunan S, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian himpunan A itu adalah X, sedemikian sehingga X kurang dari 10. Dengan X elemen S. Berarti X ini adalah anggota semesta. Oke. Kemudian B ini X, sedemikian sehingga X lebih dari 1, X kurang dari sama dengan 5. X elemen bilangan asli. Oke. Berarti kita tentukan dahulu anggota A. Anggota A. Anggota A ini kita tulis X kurang dari 10, X adalah elemen semesta. Berarti kita lihat dari semesta yang kurang dari 10 itu ya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Itu adalah anggota A karena kurang dari 10 yang ada di semesta. Kemudian anggota B. Anggota B itu X lebih dari 1, X elemen bilangan asli. Berarti yang lebih dari 1 itu 2, 3, 4, kurang dari sama dengan 5. Berarti 5-nya termasuk. Oke. Sudah dapat anggota A dan anggota B. Kemudian pertanyaan yang C. Yang C, apakah A subset? Subset itu artinya ini yang seperti huruf C ini subset ya. Artinya, apakah A subset atau A bagian dari S? Lihat, apakah A bagian dari S? Kita lihat, anggota A itu 1 sampai 9. Sedangkan S 1 sampai 10. Nah, semua anggota A ada di S. Artinya, A benar. A subset S atau A bagian dari S. Benar. Jawab ya. Kemudian yang D.
D, apakah A elemen B? Bukan A elemen B, A subset B. Apakah A bagian dari B? Kita lihat A itu 1, 2, 3, sampai 9, sedangkan B hanya 2, 3, 4, 5. Yang lebih besar ternyata yang A, berarti ini A bukan bagian dari B. Ini jadi tidak jawabannya. Oke, selanjutnya yang E, apakah B subset atau bagian dari A? Nah, B itu 2, 3, 4, 5. Di A ada ya, 2, 3, 4, 5. Berarti benar, B itu bagian dari A. Jadi benar, B itu bagian A. Oke, itu dia jawabannya. Ingat, caranya untuk soal seperti ini kalian daftar dahulu anggotanya, baru kalian bisa ambil kesimpulannya. Oke, ini dia pembahasan untuk tugas 1 pada bab himpunan. Semoga dengan pembahasan ini kalian dapat lebih mengerti lagi dengan apa yang sudah Bapak berikan. Oke, sampai bertemu lagi di video pembelajaran atau pembahasan selanjutnya.